Jadi di mana bahwa kalau tadi bisnis adalah kita bicara bisnis itu activity, ya kan? Activity baik dilakukan individu ataupun organisasi untuk menciptakan, menawarkan sampai dengan menukar nilai barang atau jasa dengan tujuan profit, ya kan? Keuntungan serta profit maupun sustainability-nya. Nah, memang kalau di dalam konteks, ya kan, di dalam konteks perspektifnya modern ini, ya, kita tidak hanya mencari keuntungan. Sebelum saya mengulas di dalam yang detail terkait dengan kuantitatif atau kualitatif sendiri, tapi saya mengambil generalnya, saya akan mengulas lebih general lagi. Kan different nih antara waktu sekarang dengan maybe 10 years later. Kalau kita, saya ngambil aja di pemasaran aja. Saya ngambil di pemasaran. Kalau sekarang ini, kita nggak hanya berpikir terkait dengan produk oriented saja. Kenapa? Karena customer itu adalah customer ini memiliki keinginan, dia yang akan membeli kan, dia yang akan menggunakan, dia akan membeli, dia akan menggunakan, dia mau menggunakan pengorbanannya mereka dengan sorry, dia mengorbankan pendapatan mereka untuk mendapatkan barang tersebut, barang atau jasa tersebut. Sehingga seiring dengan waktu, perubahan keinginan, kebutuhannya customer, kemauannya customer itu semakin banyak. Sehingga kalau kita bicara di produk barang maupun jasa, gimana caranya kalau kita bicara keuntungan saja eh, tidak bi- eh, tidak bisa kita hanya bicara keuntungan. Oke, profit it's okay, but we have to think about the growth, ya kan? Kita harus berpikir juga terkait dengan pertumbuhannya. Jangan sampai hanya keuntungan. Keuntungan itu oke deh, dia tinggi nih, langsung secara grafik itu kan dia slope-nya langsung tinggi. Tetapi habis itu decline, naik lagi, decline, decline-nya cukup tajam. Nah, ini kan berarti bisnis tersebut, di dalam internalnya bisnis tersebut kan juga berarti tidak terlalu bagus juga di dalamnya. Whatever itu, ya kan, whatever itu. Nah, yang seharusnya kan bahwa oke, perusahaan ataupun ya perusahaan penghasil produk ataupun jasa atau di instansi sekalipun, ya kan, instansi itu kan juga saya mau bilang instansi pemerintahan itu kan mereka juga melakukan konteks bisnis, tetapi non profit, non profit. Tetapi di sini kan dia melakukan proses. Dia dia melakukan pemasaran juga. Mana ada Pak pemasaran? Siapa customernya? Customernya masyarakat. Customernya masyarakat. Sehingga gimana caranya bahwa customer itu puas? Wah, kan customer itu kalau di masyarakat kan mau tidak mau ya harus mau. Nah, itu kan kita bersaing apa itu paradigma yang sekian lalu. Padahal sekarang ya contoh saja nih orang untuk mengajukan paspor, SIM dan sebagainya via online, ya kan? Nah, ini kan mengabsorb atau mengajukan apa lagi ya, saya kurang hafal untuk di di e-bisnis atau e-procurement-nya di government, ya, tapi itu kan mereka mengabsorb apa, satu perubahan perubahan teknologi, ya, perubahan teknologi, karena juga perubahan perilaku customer juga banyak dipengaruhi oleh faktor teknologi, perubahan teknologi. Kemudian tadi eh, apa yang diinginkan. Kan kalau kita produk barang di pemasaran, ya kalau saya boleh gambar ya sedikit, saya lihat kalau saya boleh gambar, mungkin di manajemen operation sudah pernah diulas ya. Mungkin manajemen operation sudah pernah diulas, cuman saya merefresh. Kalau kita bicara di dalam konteks operation itu kan merubah input menjadi output. Inputannya
pastinya adalah 5M. Man, money, method, machine, material. Itu adalah input. Di mana inputan tadi akan ditransformasi, dirubah dia. Di sini ada proses transformasi dengan menggunakan sistem atau teknologi, kemudian menghasilkan output. Nah, ini kan, nah, output ini kalau di mungkin 10 years ya kita hanya berpikir hanya output aja. Di mana kita hanya berpikir quantity. Tetapi kalau di era sekarang kan kita tidak boleh melepas ini nilai tambah, outcome. Outcome-nya buat siapa? Outcome-nya ini kan outcome untuk si customer. Apa? Quality. Kita membuat produk. Oke. Tadi, kalau kita hanya think about the profit, ya udah, mungkin dia akan naik. Sistem growth-nya naik turun cukup nggak terlalu stabil ya, karena kita tidak mengabsorb tidak mengabsorb apa yang diinginkan, apa yang dimau oleh customer. Padahal kemudian outcome-nya juga nggak diperhatikan. Ya, terkait dengan quality quality layanan, quality produk itu sendiri, ya. Karena kan sekarang ini kalau kita bicara bisnis, bisnis itu kan nggak 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 seperti dulu. Bisnis ini pesaing untuk sejenis itu nggak terlalu banyak. Sekarang ini pesaing itu cukup untuk dalam satu jenis produk saja. Itu pesaingnya cukup banyak. Itu masih pesaing belum tersegmen. Kalau udah tersegmen, udah pesaing kata nih penghasil apa membuat suatu produk makanan gitu, apa nasi rawon gitu aja, ya jasa apa kuliner. Di situ ada pangsa yang kelas menengah, pangsa yang kelas atas, kelas bawah. Belum tercluster itu, udah pesaingnya udah berani. Kalau besar, pesaingnya udah banyak. Berapa banyak? Tengah berapa banyak? Bawah berapa banyak? Karena kan kalau ini kita gambar ya, eh, ini perusahaan, anggap aja ini X perusahaan, ya kan? Perusahaan, baik itu apapun ya, bergerak jasa maupun produk. Mereka harus berhadapan, pendatang baru, pendatang baru, newcomer. Karena newcomer itu selalu melihat eh, kesempatan. Kalau ada kesempatan, ada peluang, maka dia akan ambil. Selama dia sudah mempertimbangkan strateginya ya. Biasanya kan dengan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Pengukurannya, apa mereka melakukan analisa terhadap Strength, Weakness, kemudian Opportunity, and Threat kan. Sama, itu kan kita bicara SWOT pun itu juga tidak terkait dengan kualitatif. Nah, kan biasanya di sini nih, kenapa pendatang baru masuk? Mereka kan juga menghitung terkait dengan ini. Mereka menganalisanya ini. Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Strength, Weakness dia internal, opportunity and trade-nya adalah eksternal. Kelemahan, kekuatan dan kelemahan. Apa saja kekuatannya eh, tempat saya? Apa kelemahannya? Kekuatan sudah, biasanya kalau kekuatan banyak. Tapi kalau udah kelemahan biasanya agak-agak subjektif. Tapi itu harus. Nah itu kan makanya ada masukan dari kita harus absorb atau accept about from the people atau customer juga apa sih yang menjadi masukannya buat kita sebagai industri. Nah, kemudian strength weakness. Nah, kemudian ada setelah internal sudah dianalisa, berhenti. Enggak, kan sama juga nih, sama juga ilmu manajemen kan gini ya. Apakah hanya ini saja, planning organize aja? Nggak bisa. Kalau planning organize kita hanya sebagai planner, kita hanya sebagai ya angan-angan yang tinggi tetapi tidak terlaksana. Maka setelah saya rencanakan, saya organize, saya mixing, saya aplikasi, saya implementasi. Karena kalau hanya planning organize ya udah, pokoknya gue saya rencanakan saya membuat pabrik apa industri kerupuk. Nah, udah.
Saya udah punya bahan bakunya apa saja, tenaga kerja yang saya butuhkan apa saja, mesinnya berapa, berapa banyak, apa type-nya, modalnya berapa, nanti saya punya segmen siapa, kemudian target penjualan itu sekian, pendekatan forecasting serapan itu sekian persen, dan sebagainya terkait dengan analisa bisnisnya. Sudah dikelayakan bisnisnya diperhitungkan, sudah oke. Planning. Kemudian dari item tadi semuanya di mixing jadi satu dengan menjadi untuk dibuat dari suatu strategi operationnya. Maka sudah setelah dibuat, tetapi berhenti. Kenapa tidak diimplementasi? Many people berpikir about the loss. Saya takut rugi. Nah, kita boleh berpikir dong. Kalau sekarang mereka untuk mau bisnis terus kemudian mereka berpikir saya takut rugi. Kira-kira planning organize tadi fungsi nggak? Nggak ada fungsi. Hanya hanya cita-cita, hanya angan-angan, hanya mimpi. Mau rugi atau laba itu kan setelah diimplementasi. Setelah diimplementasikan. Oke, setelah diimplementasi baru nanti ketahuan. Oh, saya ada mengalami ya margin profitnya yang dari harusnya targetnya 15% hanya dapat 12%. Kenapa? Ada terjadi penurunan margin 3%. Terus nanti di situ kenapa eh apa movingnya tergolong nggak bisa terlalu cepat? Nah, itu kan dianalisa nih. Nah, kemudian barulah tadi di sini kan setelah diimplementasi maka ada evaluasi atas ini, atas planning ini tadi. Setelah dievaluasi maka akan maka dibuat strategi baru untuk kembali lagi ke proses planning. Maka continuous improvement terjadi. Sama juga dengan ini. Strength weakness. Setelah saya punya memperhitungkan kekuatan dan kelemahannya di internal saya, maka apakah hanya itu saja? Enggak, saya harus melihat peluangnya gimana, peluang pasar gimana, apakah bisa nih terserap seberapa besar market share-nya. Kan itu juga kita melakukan riset. Belum nanti kita akan memforecast berapa sih kira-kira penjualan di tahun sekian. Kemudian selain opportunity, saya juga harus berpikir, saya juga menganalisa about the threat, ancaman. Ancamannya siapa? Ini salah salah satunya pendatang baru. X ini harus berhadapan dengan ini. Belum lagi trade-nya yang lain, produk substitusi. Ini kan ancaman. Kopi, gelasnya biasanya gelas gitu kan untuk kita berhenti kita di baik itu traditional coffee shop or the modern coffee shop. Oke, eh, apa disajikan with the glass gitu kan. Eh, entah itu black tea, sorry, black coffee atau americano atau sejenisnya yang lain sampai dengan yang basicnya non coffee. Tapi sekarang mereka harus berpikir lagi, mereka harus menganalisa ada produk substitusi apa yang dalam bentuk bottle yang siap saji. Itu kan pesaing. Itu kan perusahaan harus berhadapan dengan itu. Produk-produk substitusi. Kemudian belum lagi nih mereka harus menganalisa dengan risetnya mereka, mereka harus berhadapan dengan supplier behavior. Perilakunya si supplier. Supplier kan juga pebisnis. Gimana caranya saya mau dapat sederhana saja, sederhana dan itu di lapangan banyak terjadi. Gimana caranya saya dapat untung banyak? Atau saya nggak bicara untung, saya bicara growth-nya tinggi, growth-nya bagus, sustainability-nya bagus. Di antara ada perusahaan X, apa?
Saya boleh bilang X, Y, Z, A, B, C, D mungkin ya ada 6 perusahaan yang sejenis. Saya sebagai supplier, saya akan menawarkan kebetulan mereka pakai bahan baku yang sama karena sejenis perusahaannya, produknya adalah sejenis. Saya akan tawarin, kamu Anda kalau beli ini, saya kasih harga ini loh, saya kasih harga ini, nanti paymentnya sekian 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 sekian. Nanti belum lagi perilakunya kepada apa mereka customer ini nanti datang lagi ke B, gue tawarin nih, tapi you harus beli. Kalau di A tadi tak kasih harga sekian, tapi you tak kasih deh harga harga special price lah. Tapi kamu harus ambil 1.000 atau 10 kali lipat dari si A. Apa berhenti di situ saja? Enggak, dia nanti di C juga akan berkata lain. Kemudian dia akan menciptakan scarcity supaya dapat harga naik. Harga jual bahan baku tadi, si supplier tadi bisa naik. Saya munculkan scarcity, keterbatasan. Kayaknya kan harganya mau nggak mau. Iya barangnya susah. Itu kan kita bicara konteks actual. Kita bicara konteks actual. Barangnya susah ini. Agak naik ya. Ya nggak usah tinggi-tinggi. Naiknya sekitar sekian persen. Kan mau naik kan itu. Kan buat scarcity. Selama dia nggak punya pesaing. Kalau punya pesaing dia akan ada kompetisi lagi. Tapi kalau enggak, maka tadi caranya ya saya munculkan scarcity untuk bisa naikkan harga. Si supplier ini kan juga melakukan riset, bukan bukan tanpa sebab. Dia mau naikin harga. Dia juga memperhitungkan terkait dengan kualitatifnya juga. Dia melakukan konteks wawancara secara interview dengan customer, bla 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 bla. Tingkat kebutuhannya seberapa sih, tingkat urgensitasnya apa sih, sehingga oh ya peran saya itu sangat tinggi. Ini supaya belum lagi berhadapan dengan customer behavior, perilakunya konsumen. Kan macam-macam perilakunya konsumen. Gimana caranya perilakunya konsumen? Oh iya, konsumen itu berpikir, pokoknya saya, tapi sekarang sudah enggak sih, paradigmanya itu sudah agak sudah berubah. Kalau dulu itu mereka, customer itu berpikir, saya beli harga yang murah, tapi dengan mendapatkan kualitas yang terbaik. Kira-kira ada enggak? Enggak akan ada. Karena customer itu hanya dikasih dua pilihan, kamu beli harga atau beli kualitas. Kalau beli harga, forget it about the quality. Kalau beli quality, harga akan ngikutin. Tadi, sini dalam perkembangan tadi, customer behavior. Belum lagi nanti X ini harus merencanakan, perusahaan X ini, dia harus membuat suatu research-nya juga, SKB-nya, apa, studi kelayakannya, studi kelayakan bisnisnya mereka. Mereka harus berpikir terkait dengan ini kalau di pemasaran. Segmentation, targeting, positioning. Segmentation kan dia harus melihat nih, siapa saja yang menjadi segmen saya, karena nantinya ada hubungannya dengan penetrasi. Masuk ke pasar, masuknya gimana saya? Saya harus tahu segmennya siapa. Karena kalau saya nggak tahu segmen, salah segmen, produk nggak terserap. Itu dia. Sehingga harus tahu segmennya siapa. Nah, kalau sudah segmennya sudah tahu, maka saya target. Kalau di manajemen operation itu ada namanya PLC, Product Life Cycle, daur hidup. Jadi pada saat produk itu dikenalin dulu, ya kan, ada pengenalan. Setelah pengenalan ada growth. Karena sudah dikenal maka growth. Nah, pada saat growth ada maturity. Dia berarti sudah pada posisi yang dewasa. Tapi dewasa harus benar-benar di-maintain. Karena kalau salah salah maintenance atau tidak di-maintain terjadi kejenuhan. Kalau sudah terjadi kejenuhan, decline. Sehingga apa? Targetnya ya kalau sudah di ini ada growth. Nah, setelah growth, targetnya growth, kemudian targetnya apa lagi? Customer satisfaction. Makanya kalau kalau
di industri kita harus merubah pola berpikirnya adalah bagaimana menciptakan kepuasan konsumen, bukan menunggu kepuasan konsumen, tapi menciptakan. Berarti kalau saya menciptakan kepuasan konsumen, berarti di awal saya membuat produk maupun jasa itu sudah ada outcome-nya. Ya nanti outcome-nya itu adalah kepuasannya si customer. Bukan menunggu produk itu dibuat, dirilis ke pasar, nanti nunggu dari kepuasannya si customer. Ini nanti akan butuh waktu lama. Tapi bagaimana kita sudah bisa merencanakan bagaimana sih menciptakan kepuasan. Nah, tadi untuk menciptakan kepuasan kan berarti kita harus melakukan research di lapangan. Nah, researchnya itu kan bagaimana kita melakukan wawancara, melakukan interview dengan customer, atau dengan ya bukan hanya customer tetapi kita bicaranya adalah mungkin calon pembeli atau ya konsumen secara umum itu kan bagaimana saya nantinya memahamin eh, konsumen. Jadi kan nanti kalau nanti kita melakukan riset secara kualitatif, saya harus memahamin reasonnya konsumen membeli atau nggak membeli suatu produk. Kita harus tahu. Dan ini kan tidak bisa perbedaannya tadi kalau kita bicara di kualitatif. Kualitatif tidak selalu dengan angka, tapi lebih mendalam yang tidak bisa di-cover oleh si angka. Jadi lebih mendalam karena hubungannya dengan persepsi. Contoh, kenapa kita jual produk, memasarkan produk. Produk itu nggak laku. Apakah berhenti? Nggak bisa. Kita harus cari tahu. Makanya ada perbedaan antara pedagang dan pebisnis. Contoh kalau saya buat pedagang, oh sorry, ya, kalau pedagang sama-sama ada di depannya ada es teh, sama-sama di depannya mungkin kita nggak bisa satu orang. Pedagang sama pebisnis, di depannya ada es teh dalam satu gelas gitu, sama, type-nya gelas sama, jenis tehnya sama, ice-nya sama, kuantitinya sama. Maka kita setelah di situ ada pedagang. Apa yang akan dilakukan pedagang? Jual. Ya, oke, saya jual. Terus gimana jualnya? Oh ya, saya jualnya di tempat ramai atau di suatu tempat yang memang banyak orang yang membutuhkan. Oke. Bagaimana menentukan harga? Saya akan lihat pasar, saya akan lihat pesaing, penjual lain, berapa harganya. Saya akan samakan. Berapa targetnya? Pokoknya laku. Ini contoh aja. Ya pokoknya yang penting bisa laku. Terus nanti eh kalau nggak ada yang beli gimana? Ya berarti nggak laku produk saya. Ya besok mungkin laku. Besok lagi nggak laku. Oh ya hanya terjual berapa? 5. Ya udah mungkin rezeki saya hari ini 5. Besok lagi 4. Hanya laku 4. Oh ya kayaknya mungkin ya nantilah saya akan pikirkan lagi untuk jualan produk-produk lain dan seterusnya dan seterusnya. Itu pedagang. But if you talk about the business, pebisnis, maka dia akan berpikir gimana caranya produk ST ini minimum pertama kali adalah diminati oleh konsumen. Gimana caranya? Maka saya akan memunculkan tampilan yang istimewa, tampilan yang menarik. Entah itu nanti di es teh itu mungkin gelasnya mungkin
dirubah pakai yang packaging gelas plastik itu ada brandnya, and then mungkin ada straw, mungkin ada lagi apa. Nanti kemudian juga akan dimunculkan varian. Variannya ada ada nggak hanya iced tea saja, tetapi ada ice lemon tea, mungkin lagi ice lychee tea. Kemudian nanti apa lagi? Kemudian saya menjual produknya bukan hanya ya udah saya jual, saya akan hitung HPP saya berapa kalau iced tea ini. Nah, kalau sudah iced tea ini berapa, maka saya akan, oh penentuan harganya berarti harga pokok produksi saya sekian, harga pokok penjualan saya berapa. Saya akan bandingkan dengan pesaing. Oh, saya masih ada margin nih. Oke, gimana caranya margin saya bisa lebih banyak lagi? Oh, maka saya akan mensubstitusi ini loh dengan ini. Oke. Kemudian saya akan mau jualan di mana? Apakah hanya di tempat ramai? Enggak selalu, tetapi saya akan berpikir di tempat yang strategik. Terus, kalau tempat strategi gimana? Ya, saya akan kasih itu tulisan. Mungkin saya akan membuat sesuatu hal yang istimewa yang menarik orang lewat. Mungkin saya sederhana, saya buat aja. Jangan tengok ke kiri, berbahaya. Itu aja. Padahal saya dan kalau kita berpikir psikologi, human dikasih larangan pasti akan dilanggar. Jangan tengok ke kiri, pasti dia akan tengok ke kiri. Oh, ada iced tea. Nah, di situ dia munculkan tampilan. Kemudian nanti ada varian, nanti akan dihitung lagi variannya itu eh, apa berapa sih penjualannya dalam one month untuk varian satu, varian 2, varian 3, varian 4. Jika satu kan origin, nggak akan berubah karena itu basically. Nah, kita lihat yang 2, 3, 4 yang ada varian tambahan. Seberapa penjualannya? Oh, kayaknya penjualannya rendah sekali nih, kayak nggak ini. Oke, saya akan tarik aja. Saya akan tarik aja dari penjualan varian ini. Saya akan munculkan varian baru dan seterusnya. Dan kalau sekarang penjualannya saya turun, kan bukan berarti ya wes kayaknya ya penjual bosen, pembeli bosen. Kan tidak boleh kita berpikir demikian. Bagaimana saya akan memanage si customer supaya nggak terjadi bosan. Nah, sehingga kan kita cari ini memahami alasan konsumen membeli atau tidak membeli suatu produk. Dia kan apa biasanya kalau sekarang sih mudah ya pakai mungkin yang paling mudah itu sekarang pakai sosial media. Research yang paling mudah nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu memikirkan yang bagaimana yang riset sederhana ya, sangat sederhana. Tinggal masuk aja di Anda punya video atau foto terkait dengan produk Anda, masukkan di sosial media Anda. Nanti di situ Anda IST ini bla bla kasih caption dan sebagainya yang bagus, kalimat-kalimatnya. Nanti tinggal tinggal lihat aja apa komen-komennya apa saja itu kan sebenarnya riset itu adalah kualitatif. Nah, kita akan analisa. Jadi alasan mengapa membeli ataupun tidak membeli. Kemudian yang kedua, identifikasi terkait dengan kepuasan dan customer journey. Jadi kalau ini saya masuk dalam kualitatif, mengidentifikasi kepuasan. Kan nggak bisa diangkat. Kecuali saya akan membagikan kuesioner. Selama saya tidak membagikan kuesioner, saya harus melakukan beberapa pertanyaan, menyampaikan pertanyaan untuk menggali informasi banyak. Saya akan mengidentifikasi gimana kepuasannya, gimana dengan pengalaman Anda membeli produk saya. Kemudian saya tarik lagi ke dalam, kalau saya bicara di dalam sumber daya manusia, memahami penyebab karyawan nggak produktif. Kan kita seperti seperti yang mungkin saya sampaikan, kita kan nggak boleh menjustifikasi seseorang dengan, kamu males, kamu kamu nggak produktif, kamu nggak disiplin, tetapi tidak ada suatu regulasi. Nah, kalau udah nggak ada regulasi, nggak ada aturan yang ada, maka bagaimana kita bisa mengatakan karyawan itu males? Jadi kita harus tahu kita lebih lebih ini. Nah, penyebab karyawan tidak produktif kan kita akan cari nih dari data mungkin tadi kalau kita data sekundernya dari si HRD ada 4 orang yang paling tidak produktif. Nah, dari 4 orang yang tidak produktif kita datengin datanya apa saja sih yang
yang membuat kamu apa nggak produktif? Kenapa sih menurutmu kenapa yang menyebabkan nggak bagus? Ini contoh saja. Makanya kita sedikit nanti juga saya gabungkan dengan AI. Ya, tapi bukan berarti AI ini kita absorb 100% ya. Karena AI ini mesin dibuat oleh manusia. Jadi ini hanya penunjang aja. Sedang kita harus harus mau memperhatikan lagi apa mencerna lagi. Ini contoh saya ngambil ChatGPT yang sederhana. Ya, saya buat aja di sini. Pertanyaan kualitatif untuk oh, sorry. Nah, ini aja sederhana. Saya buat sedikit saja. Nah, dari sini kan kita sebenarnya sudah bisa. Saya mohon maaf, Pak, kalau HR ya di Human Resource apa, Development-nya, dia melihat bahwa karyawan tadi kurang produktif. Ya, kan kita bisa melihat nih, kita bisa melakukan wawancara dengan mereka minimal ya dengan ini. Ini kan makanya tadi saya bilang AI itu membantu, tetapi bukan berarti dia sebagai hal yang utama, tetapi dia bisa memberikan suggest, memberikan gambaran kita yang akan mentelaah lagi. Mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa kita pakai. Nah, di sini kan kita bisa tanya nih, ada berapa nih satu sampai dengan ya, dia give the suggest sampai di 43 number. Nah, ini 43 pertanyaan. Mau lebih dalam lagi bisa tambahkan sampai 100 faktor-faktor yang lain. Udah nanti dia akan give apa sampai 100 angka. Nah, di situ kita bisa cari. Nah, ini menurut Anda nih, jadi karyawan dipanggil menurut Anda seperti apa sih karyawan yang dapat dikatakan produktif? Udah dia akan menyampaikan berbagai si A itu menyampaikan besok lagi bagaimana Anda menilai produktivitas Anda sendiri selama ini. Nah, dia kan cerita nih. Tetap kita nanti mungkin kalau nulis mungkin terlalu lama, oke mungkin direkam dulu. Kemudian apa saja hal yang biasanya membuat Anda dapat bekerja dengan optimum. Nah, ini kan memahami kondisi productivity, kemudian terhadap beban dan tuntutan pekerjaan. Bagaimana Anda melihat beban kerja yang diberikan kepada Anda? Jadi kan selama ini mungkin banyak banyak dari kita mungkin yang di HR biasanya ya tadi mengatakan orang nggak produktif, orang malas, orang nggak rajin, orang nggak disiplin, tetapi belum ditelaah. Kenapa? Mengapa? Kan konsep yang pola berpikir kita secara sistematik itu kan apa, mengapa, bagaimana, untuk apa? Empat. Apa, mengapa, bagaimana, untuk apa? Kalau apa berarti kita bicara masalah. Mengapa berarti kita bicara tujuan. Bagaimana berarti kita bicara metode. Untuk apa berarti kita bicaranya adalah nilai manfaat. Atau nanti kalau di penelitian, suggest, saran. Itu kan banyak hal. Jadi, oh motivasi kerja. Ini gambaran. Ya sebenarnya ya cuman tadi ini kalau saya mohon maaf saya, masih banyak hal ya masih banyak hal yang bisa diangkat di sini masih bisa digali jadi faktor produksi apakah kondisi di luar pekerjaan yang terkadang mempengaruhi konsentrasi atau produktivitas dia akan cerita nih sekarang saya kumpulin saya dari 4 orang tadi saya akan tanya mereka kemudian itu yang faktor yang terjelek maka saya akan ngambil lagi dari 4 orang yang terbaik peringkatnya rankingnya terbaik saya akan tanya. Terus saya akan ambil lagi informan 4 orang lagi yang dengan kategori middle, bagus enggak atau rata-rata, bagus enggak, jelek enggak, rata-rata.
Nah, sama pertanyaan yang akan kita tanyakan seperti ini sama. Apakah bagaimana kondisi fisik dan energi selama menjalankan pekerjaan? Ini kan sebenarnya guidance, ya kan? Ini makanya tadi saya bilang ini AI membantu, tapi bukan untuk bisa diabsorb 100%. Tesis pun, tesis skripsi pakai ini pun bisa, tetapi jangan langsung diabsorb karena ada banyak hal yang sometimes harus ada penyesuaian, harus ada ya apa adjustment karena dia dia mesin yang hanya dia diprogram berbeda dengan kita. Kalau kita kan menggunakan pemikiran. Nah, ini tadi mengapa kalau ini gunakan pertanyaan probing yang biasa bisa ceritakan lebih detail apa yang menyebabkan hal tersebut, sejak kapan kondisi itu terjadi dan seterusnya. Nah, ini bayangin aja dia berapa faktor ini. Ada hanya terkait dengan produktivitas. Ada motivasi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hal. Ini mau dijadikan judul? Bisa. Apa mau dijadikan variabel? Bisa. Ambil aja kalau kita bicara produktivitas. Tapi motivasi ini terlalu dia dia nggak terlalu mewakili kalau dia sebagai variabel. Anggap aja ini leadership kepemimpinan, beban kerja, kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kalau kita bicara kita menggunakan regresi linear berganda saja kalau di kuantitatif. Mungkin kalau saya akan masuk di kualitatif, di kuantitatif yang menggunakan pet analyze, ya leadership, kemudian beban kerja, sebenarnya beban kerja, sistem kerja, reward berpengaruh terhadap kepuasan dan kinerja. Ini jadi sudah. Ya, saya buat aja itu. Nah, jadi kan kalau saya buat pet analyze gitu, ini kan beban kerja. Kalau mau kuantitatif, beban kerja, kemudian sistem, kemudian reward, gitu, berpengaruh terhadap kepuasan dan produktivitas. Nah, udah. Jadi variabel penelitian. Nah, ini kan ada tadi saya ngambil 10 ada mungkin faktornya temanya mau ditambahin boleh kita tinggal minta aja ke ChatGPT lebih panjang. Nah, ini kan kuantitatif nih, saya ngambil aja. Saya tulis dulu nih. Oke. Mohon maaf, saya tidak ini hanya mengkomparasi ya. Saya mengkomparasi dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan AI. Tetapi kita harus benar-benar rekan-rekan harus benar-benar mentelaah dulu, nggak boleh langsung itu di copy paste saja. Oke, saya buat aja nih. Mungkin apa? Saya ngambil aja di pabrik. Saya ngambil aja di ready mix tempat saya bekerja gitu aja ya.
Ya, sudah latar belakang muncul. Mungkin, nah di sini kalau kita mau pasti kan ada mungkin ada teori-teori tertentu ya udah tinggal ini ada apa job demand terhadap research teori frekuensi. Nah ini kita ini kan citasinya yang kita bisa lihat di systematic review, analisis beban kerja karyawan dan upaya penanggulangannya. Nanti kita tinggal ambil teorinya. Oke. Nah ini juga, nah sudah ada latar belakang. Ya, tapi bukan berarti ini langsung di copy paste selesai. Tapi di sini oke, kita ambil, tetapi nanti kita telah lagi sesuai nggak apa ada hal-hal yang harus di adjustment ataukah harus ada karena kan dia mesin. Sometimes kalau dia perintah seperti itu, tapi yang ada kan di benak kita seperti ini. Oh harusnya seperti ini, harus seperti ini. Nah, itu. Tapi ini adalah gambarannya kalau kita menggunakan AI. Nah, ini kan teori-teori yang bisa dipakai. Ada 2024, 2023, 2026. Udah apa namanya daftar pustakanya. Tinggal kita blok apa kita copy paste sudah selesai. Contoh saja. Kemudian nih saya buat aja ya. Um, sorry. Saya kebetulan ada just a minute. Ini adalah kuantitatif saya. Kebetulan saya meneliti di 30 orang. Ini terkait dengan work life balance, self esteem, self efficacy berpengaruh terhadap kualitas kerja dan kepuasan kerja. Sorry, X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 2, Y-nya 1. Jadi kinerja. Kinerja ini dipengaruhi oleh kualitas dan kepuasan. Sedang kualitas ini juga dipengaruhi oleh tiga hal ini. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh ini. Saya punya data ini, ya kan? Saya memiliki data ini. Saya buat aja. Sorry ya, ini saya copy paste dulu. Oh, sorry. Sorry ya. Oke, tadi sudah saya import di sini. Saya coba import di Excel. Ya kan? Ini saya buat ini begini. Mohon maaf, saya tulis dulu nih ya. Mohon maaf, menunggu sejenak. Mau menunggu ya.
Oh, sorry, ini X2. Mohon maaf ya, menunggu beberapa waktu ya. Ini coba saya buat simulasinya. Jadi nanti akan saya analisa pakai AI. Oke, sebentar saya save dulu. Oke, ya saya akan lanjut nih. Saya masuk di mana? Mohon maaf. Oke, saya akan masuk di sini. Analisa, validitas, analisakan, validitas, reliabilitas, persamaan regresi, autokorelasi, dan analisa jalur dengan menggunakan rem Amos. Dan buatkan
gambar permodelannya. X1, oh sorry, lakukan pembahasan. X1, sebentar saya agak lupa X1 saya tadi apa. Oh, work-life balance. X2, self-esteem. X3, self-effication. Z1, kualitas kehidupan kerja. Z2, kepuasan kerja. Dan Y, kinerja. Ya, bisa langsung ini running. Mungkin membutuhkan waktu beberapa saat, Pak. Nah, jadi ini sebagai alat bantu. Saya kembali lagi sebagai alat bantu. Taruh kata kita mau melakukan small research, ya taruh kata kita untuk mengulas terkait dengan kalau kita bicara kuantitatif, kemudian saya melakukan sudah membagikan kuesioner, kemudian ya paling tidak saya ada untuk dari analisa statistiknya yang nggak perlu sebagai tadi saya sudah memasukkan coding-codingnya di Excel, kemudian saya masukkan analisanya mereka, nah nanti hasilnya seperti apa. Nah, kita akan bisa memperhatikan, kita menganalisis kita ada alat bantunya, sehingga nanti kita tinggal comparison secara humanity kita. Ini kita sebagai alat bantu. Tapi hati-hati, karena sering saya temui, jadi tadi kemarin kemarin bos saya juga menguji itu, ya mereka menggunakan ini langsung dicomot, pindah gitu aja. Nah, itu yang nggak seharusnya. Tetapi di sini ini sebagai alat bantu. AI itu sebagai alat bantu karena dia teknologi. Kita melarikan diri dari teknologi kan nggak bisa. Tapi kita bisa mengakses dan mengadaptasi, kita beradaptasi dengan mereka. Tetapi kita memiliki rule tersendiri. Jadi bukan mesin me- mengendalikan kita, tetapi kitalah yang mengendalikan mereka. Dan membutuhkan waktu karena dia mungkin ada proses SEM ini agak panjang. Tapi kalau mungkin hanya SPSS biasa, mungkin sebentar. Tapi karena saya menggunakan SEM dan kemudian datanya cukup banyak tadi, membutuhkan waktu. Masih ada proses dari analisa Excel box dan seterusnya. Jadi banyak banyak hal yang bisa kita eksplor, kita bisa gunakan alat-alat tersebut ya, alat-alat bantu tersebut. Terkata bisnis sama juga kita. Bagaimana caranya? Mungkin kita agak creativity kita agak-agak pas lagi, nggak terlalu bagus gitu. Eh, Boleh kita bisa menggunakan alat bantu ini kan gitu. Nah, ini hasil analisanya ini. Cuma agak kecil ya, sorry ya. Nah, ini sudah sesuai. Jadi dia tadi pada saya hanya memerintahkan kan ini X1, X2 tadi saya sebut. Ini sudah memunculkan permodelan dan memang seperti ini permodelannya.
di sini. Kemudian, nah ini ada pembahasannya work life balance dan dari hasil yang ada tadi Excel tadi ini masih statistik. Dari hasil statistik tadi. Sorry, nggak terlalu. Sorry, nanti bisa saya share lagi. Ini kan pembahasannya nih. Dari hasil tadi ini dibahas. Oh ini ada direct effect and indirect effect dan sebagainya. Oke, saya buat save aja dulu. Nah, saya ingin lebih karena saya bacanya pembahasan masih statistik. Oke, saya minta aja ke dia buatkan naratif pembahasan dari penelitian tersebut secara lugas dan menggunakan bahasa yang umum atau kalimat non statistik atau matematis. Nah, ini sudah. Berarti hasil SEM tadi dia sudah menjawab, dia memberikan gambaran kita pengaruh work life balance terhadap kualitas kehidupan kerja, bla 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 dari hasil kuesioner tadi. Nah, ini terhadap ini lebih mudah. Nah, dan kan ini secara teknik, secara teknologi, secara mesin. Nah, nanti kita tinggal mungkin berarti kan biasanya di sini karyawan dengan program diri ini. Nah, gimana kondisi aktual? Apakah kondisi aktual tadi self esteem ini memang mempengaruhi kualitas? Nah, mempengaruhinya seperti apa sih? Kita cari tahu. Kualitas kerja bukan semata-mata persoalan yang berada di diri. Nah, ini kan dibutuhkan eh, pertanyaan lanjutan dengan menggunakan kualitatif tadi. Sehingga nanti kita bisa memperluas terkait dengan hal ini, apa terkait dengan temuan apa hasil penelitian yang sudah dibahas di sini. Oleh karena itu, perusahaan tidak cukup hanya memperbaiki lingkungan fisik dan sistem kerja. Pengembangan karya juga diarahkan pada penguatan kepercayaan diri dan pemberian kesempatan untuk berkembang dan ini dan seterusnya. Apalagi tadi kalau datanya kita bisa indikator-indikatornya kita sebutkan secara detail, dia akan lebih detail. Cuma di sini nanti kita akan kembangin lagi dari beberapa dari hasil ini kita akan di sini nanti kita akan lakukan wawancara lagi. Oke, kalau saya mau saya buat lagi, buatkan pertanyaan untuk penelitian kualitatif atau memperdalam kondisi aktual pada pengaruh self efficacy terhadap. Nah, udah kita nih sudah nanti kita tinggal menanyai si informan. Jadi responden tadi saya ambil sebagian untuk jadi informan. Nah, untuk saya tanyakan ini, bagaimana terhadap kemampuan diri, bagaimana Anda menilai kemampuan diri Anda, dan seterusnya sampai pengalaman ini sampai dengan ada beberapa ini sampai semuanya. Nanti baru baru dari situ kita bisa lebih memperdalam lagi hasil penelitian tadi. Jadi kita masukkan untuk kualitatifnya. Ya, jadi ini, apakah arti merasa mampu bekerja bagi Anda? Kan dia akan jawab tuh. Setelah nanti kita akan sampai dari beberapa informasi. Oke,